Selamat mendengarkan. Adiba tampak bingung saat mobil yang dikemudikan suaminya masuk ke arah tol yang menuju ke pantai. Dia menoleh, melihat ke arah suaminya itu penuh tanda tanya. Bukannya tadi Rendra ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat, tapi kenapa malah menuju ke pantai? Apa tempat yang dituju adalah pantai? Batin Adiba. Rendra yang menyadari ekspresi penuh tanya. Sang istri hanya diam saja, tak menjelaskan apapun. Dia pura-pura tak tahu dengan tatapan istrinya pada dirinya saat ini. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke tempat yang mereka tuju saat ini. Setelah keluar tol, tak jauh dari situ, mobil Rendra berhenti di sebuah parkiran luas sebuah pantai yang terdapat resort di dalamnya. Rendra baru menoleh ke arah Adiba saat mobil mereka sudah berhenti. Otomatis Adiba langsung melayangkan tatapan penuh tanyanya pada sang suami. Kenapa menatap aku begitu sih sayang? Ada yang aneh di wajahku? Atau kamu terpesona dengan ketampanan suami kamu ini? Goda Rendra pada sang istri yang langsung mencubitkan bibirnya. Rendra tersenyum sambil mengusap lembut rambut Adiba. Ayo turun sayang, ajak Rendra menatap perempuan itu. Kenapa kamu mengajakku ke sini, Mas? Kita mau liburan di pantai, tanya Adiba yang tak tahu tujuan Rendra mengajaknya. Udah, nanti saja banyak tanyanya. Sekarang ayo turun. Nanti yang nunggu kita ngomel. Tugas Rendra. Siapa yang nunggu kita? Kamu ngajak orang juga ke sini. Adiba semakin dibuat penasaran dengan ucapan Rendra barusan. Ayo turun dulu. Rendra langsung turun terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak turun, dulu pasti Adiba akan terus bertanya. Gimana sih? Aku belum selesai loh tanyanya, seru Adiba saat melihat suaminya yang turun dari mobil begitu saja. Akhirnya mau tak mau Adiba ikut turun. Dia membuka pintu mobil dan menghampiri sang suami yang sudah berjalan mendekatinya saat ini. Udah, jangan tanya dulu. Lihat, di depan ada siapa? Ucap Rendra sambil memegang bahu Adiba agar melihat ke depan mereka saat ini. Adiba terkejut melihat siapa yang berdiri di depan mereka saat ini. Terlihat ada Tama dan juga Kania yang menatap mereka. Loh, kok ada Bang Tama? Tanya Adiba menatap sang suami penuh tanya. Kejutan, seru Rendra sambil tersenyum melihat kebingungan dari istrinya itu. Ayo ke sana, ajak Rendra sambil menggenggam tangan Adiba. Mengajak perempuan itu mendekat ke arah Tama dan juga Kania. Saat ini, Rendra dan juga Tama tengah duduk di pinggir pantai sambil menunggu pasangan mereka yang tengah membeli makanan untuk keduanya. Sudah resmi dengan Kania? Tanya Rendra yang melayangkan pertanyaan tiba-tiba tersebut. Sontak Tama langsung menoleh menatap pria yang duduk di sebelahnya. Bisa dibilang resmi, bisa juga tidak. Jawab Tama terdengar begitu ambigu di telinga Rendra saat ini. Aku tidak mengerti, tukas Rendra terus terang. Aku juga tidak mengerti dengan hubunganku dengan perempuan itu yang sekarang malah seakan menarik ulur diriku. Jelas Tama mengenai perasaannya. Akibat ulahmu sendiri, ucap Rendra. Tama hanya melihat sekilas Rendra yang berbicara begitu padanya. Dia menatap intens pria yang menjadi suami dari perempuan yang pernah dia jaga selama ini. Kalau aku menikah nanti, aku titip Adiba, karena tak mungkin aku terus menjaganya. Tolong jangan pernah sakiti dia lagi. Kalau kau menyakitinya, aku tidak akan tinggal diam. Pesan Tama menatap Nana Rendra yang langsung menatapnya saat ini. Aku suaminya. Tak mungkin aku menyakiti istriku sendiri. Kalau kau ingin menikah, menikah saja. Tak perlu cemas dengan istriku, tukas Rendra. Tama hanya tersenyum singkat mendengar ucapan Rendra itu. Adiba tengah membeli makanan bersama dengan Kania. Mereka duduk bersebelahan dan hanya saling diam. Tepatnya, bukan saling diam, tapi Kania yang lebih banyak pendiamnya Adiba. Adiba merasa tak enak dengan suasana seperti ini. Seakan-akan dia ada salah dengan Kania. Maaf Kania, kau marah denganku, tapi aku ada salah apa denganmu? Tanya Adiba langsung, tanpa banyak basa-basi. Siapa yang marah? Aku? Tanya Kania sambil menunjuk ke arah dirinya di saat menatap Adiba. Kenapa aku harus marah padamu? Kania menatap Adiba diselingi senyuman yang tak bisa diartikan lawan bicaranya. Lalu kenapa kamu sendiri tadi seperti mendiamiku? Aku jadi merasa kalau ada
Salah? Lirik Adiba. Apa ini menyangkut Bang Tama? Makanya kau begini padaku? Tanya Adiba lagi. Itu kau tahu? Tukaskan ia tanpa menatap Adiba. Aku kira diriku ke sini untuk diajak liburan berdua tahunnya denganmu juga di sini. Cibir Kania yang begitu tak suka. Baru kali ini dia benar-benar tak suka ada Adiba. Karena selama ini dia selalu kalah oleh seorang Adiba yang selalu mendapatkan perhatian dan tatapan dari Tama. Kania, aku harap kamu tidak salah paham. Aku dan Bang Tama hanya sebatas adik kakak, tidak lebih. Dan kamu pasti tahu, aku sahabat adik Bang Tama. Iya, aku tahu. Tapi aku juga tahu kalau kata mau menyukaimu dari dulu. Itu dulu, tapi tidak untuk sekarang. Kita hanya sebatas adik kakak. Dan kamu pun tahu soal itu. Adiba berusaha membuatkan ia yakin dengan ucapannya. Bang Tama menyukaimu saat ini. Kau pergi 2 bulan kemarin. Apa kau tahu? Bang Tama begitu tersiksa dan kesepian. Tidak ada kamu. Dia selalu curhat dan banyak cerita padaku dan suamiku. Percayalah dengan ucapanku, Kania. Bang Tama menyukaimu saat ini. Dan dia hanya menganggapku adik kecilnya sebagai pengganti Tere. Adiba mengatakan cukup panjang untuk meyakinkan Kania yang seakan tak mempercayai dirinya, dan ia tahu perempuan muda itu cemburu dengannya saat ini. Apa yang bisa membuat diriku yakin kalau ucapanmu memang benar? Kania seakan tak percaya dengan perkataan Adiba dulu. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa menjaga jarak dengan Bang Tama. Demi dirimu mempercayaiku. Tapi satu permintaanku padamu, Kania. Tolong selalu ada di sisi Bang Tama. Sebagai pendampingnya, dan sebagai adik serta temannya. Dia sudah kehilangan 2 adiknya termasuk aku, jika diriku benar-benar menghindari dirinya. Pesan, Adiba. Ayo, kita kembali menemui mereka. Pasti mereka menunggu kita. Ucap Adiba sambil mengambil pesanan mereka yang sudah siap. Kania tertegun mendengar apa yang dikatakan Adiba. Dia tak bermaksud begitu, tapi kenapa ucapannya malah seperti tadi? Tak seharusnya dia lancang seperti tadi. Ucapannya seakan mengusir Adiba jauh dari Tama. Mereka berempat saat ini tengah duduk di tepi pantai, melihat sunset yang begitu menakjubkan di depan mereka saat ini. Kania yang duduk di antara Adiba dan juga Tama melintas, bahkan melihat sesekali 2 orang itu yang terpisah jarak oleh dirinya. Dia menatap Adiba, mengingat lagi ucapan perempuan itu tadi, antara percaya dan tidak percaya dirinya saat ini. Dan sesekali dia melihat ke arah Tama yang kebetulan juga melihat ke arahnya sambil tersenyum. Benarkah yang dikatakan Adiba tadi? Kalau Tama sudah mencintaiku, apa aku sudahi saja so jual mahalku ini? Pikirkannya sambil membalas senyum Tama padanya. Rendra yang sudah bangun terlebih dahulu dan sudah selesai mandi, perlahan menaikkan satu kakinya ke tempat tidur hendak membangunkan sang istri yang masih terlelap. Dia perlahan meniupkan udara di lekuk leher istrinya, mengganggu perempuan itu yang masih nyaman di alam mimpi. Adiba yang merasakan ada tiupan angin di sekitar lehernya, mengusap pelan lengkuk lehernya itu, tetapi masih dengan mata yang terpejam. Rendra yang melihat itu hanya tersenyum. Dia puas menjahili sang istri di pagi hari. Lagi, dia mengulangi apa yang ia lakukan barusan. Adiba masih saja memberikan respon seperti tadi. Kini dia menggeliat perlahan, sedikit menjauh. Ia sudah sedikit kesusahan untuk sekedar menggeliat di atas kasur karena perutnya yang sudah sedikit besar. Sayang, bangun, ini sudah pagi, ucap Rendra lembut sambil mengusap pelan kepala istrinya. Mendengar suara suaminya yang terdengar di telinganya saat ini, membuat Adiba membuka matanya perlahan dan mengerjapkannya singkat. Memperhatikan wajah segar sang suami. Ternyata kamu, Mas. Aku kira beneran angin. Kamu ngerjain aku ya? Adiba menuduh langsung sang suami dengan suara seraknya itu. Bangun sayang, tolong siapkan baju kerjaku ya. Pakaikan dasi untukku juga, pinta Rendra dengan nada lembutnya. Perlahan Adiba mendudukkan dirinya dengan bantuan Rendra yang menopang bahu istrinya. Tapi aku siapin baju Rafka dulu, balas Adiba dengan suara manjanya. Rafka sudah ada yang menyiapkan, Bibi sudah menyiapkan untuknya. Kamu siapin baju kerja aku aja, tukas Rendra. Ya sudah, kalau begitu. Perlahan Adiba menurunkan kakinya ke lantai, dan dia berdiri perlahan untuk menuju ke ruang pakaian, mengambilkan baju kerja sang suami. Rendra juga ikut turun dari tempat tidur, dan dia berjalan menuju ke lemari melihat dirinya yang masih memakai kimono mandi.
Sesekali dia merapikan rambutnya yang begitu acak-acakan. Mereka semalam baru pulang dari pantai. Niatnya ingin menginap di pantai, tetapi Adibah malah mengajak pulang mau tak mau. Mereka pulang tengah malam tanpa berpamitan dengan Tama ataupun Kania yang entah kemana perginya. Mereka berdua semalam setelah melihat senja bersama. Pagi mah, pas, Oma, pas. Seru Rafka yang berlari kecil ke meja makan yang sudah berkumpul. Keluarganya minus omnya, Jeremy yang belum ada di meja makan saat ini. Pagi juga cucu kesayangan Opa, balas Fransi yang merentangkan tangannya menyambut cucu pertamanya itu. Rendra dan Adiba serta Citra hanya tersenyum saja melihat cucu dan kakaknya tengah berpelukan berdua. Cuman pagi untuk Papa mana? Interupsi Rendra pada anaknya yang tengah berganti memeluk serta mencium sang oma. Sabar Papa, jawab bocah itu dengan polos dan melepaskan pelukan pada sang oma, bergeser ke papanya yang ada di depan omanya itu. Rafa langsung memeluk papanya dengan hangat. Rendra yang sudah menyamakan tingginya dengan Rafka membalas pelukan sang putra. Tak lupa ia juga melayangkan kecupan manis di kedua pipi anaknya. Sudah apa? Aku bilang sudah, Mama. Rengek Rafka minta dilepaskan oleh papanya agar papanya yang terus menciumi dirinya berhenti. Rengekan meminta bantuan pada sang mama. Tentu saja tak lupa ia ucapkan, Mas, sudahlah lepasin anaknya ya. Adiba meminta sang suami untuk melepaskan anak mereka saat ini. Iya, Rendra, lepasin anak kamu. Biar dia makan dulu, nanti terlambat ke sekolah. Nasihat Citra pada anaknya itu. Sekarang kayaknya udah gak mau Papa cium-cium lagi ya. Gitu sekarang anak Papa. Protes Rendra sambil melepaskan pelukannya dan berhenti mengacupi sang anak. Geli Pak, aku udah gede. Tugas bocah 6 tahun itu protes. Sudah, sini sayang, duduk dan makan. Nanti terlambat, ucap Adiba meminta anaknya untuk duduk di kursi sebelah kirinya. Rendra, cepat duduk. Ayo kita sarapan, nanti terlambat bekerja. Perintah Franz pada putranya. Jeremy kemana? Kenapa pagi-pagi begini tidak sarapan? Tanya Rendra yang sudah mulai berdiri untuk duduk di kursi meja makan. Kamu kayak tidak tahu adik kamu. Dia masih tidur, biarkan saja dia. Sahut Franz dan dia langsung mulai menyantap hidangan di depannya yang sudah disiapkan sang istri. Oh, Rendra hanya beroria saja, tetapi dia langsung menatap ayahnya kembali. Wah, nanti kita pamit kembali ke rumah, ucap lagi. Kenapa buru-buru? Kenapa tidak tinggal di sini saja sampai Adiba melahirkan? Ucap Citra yang merasa berat kalau anaknya akan kembali ke rumahnya. Ya kali, Ma. Sampai istri aku melahirkan. Masih beberapa bulan lagi. Apa kabar rumah kita kalau tidak ditinggali? Jawab Rendra. Iya, Ma. Rumah kita nanti malah tidak terawat kalau tidak ditinggali. Timpal Adiba membantu sang suami mencari alasan. Ya saudara, kalau itu mau kalian. Tapi kalian sering-sering kesini aja. Ajak Rafka, pinta Citra. Iya, jawab Rendra. Sudah-sudah, ngobrolnya nanti lagi, ayo kita makan. Dan kita sarapan dulu. Setelah Franz mengingatkan kembali mereka yang tengah mengobrol untuk sarapan sebelum melakukan rutinitas mereka. Tama mengetuk-ngetuk penginapan Kania. Setelah melihat penginapan Rendra dan juga Adiba kosong, tak ada orangnya. Padahal ia ingin mengobrol dengan Rendra dan Adiba. Ia tunggu sebentar, sahut suara dari dalam penginapan itu. Pintu tak lama terbuka, menampakkan Kania yang masih buka bantalnya, melihat ke arah Tama. Heran karena pagi-pagi sudah heboh mengetuk pintu penginapan orang. Ada apa sih Kak? Tanyanya tak mengerti. Kamu tahu Adiba sama Rendra gak? Kenapa dia tidak ada di kamar mereka? Tanya Tama balik. Ya mana aku tahu, aku kan tidur semalam habis pergi denganmu Kak. Aneh deh, kesalkan ia yang begitu terganggu paginya. Dia menggarukkan matanya perlahan. Mereka kemana ya? Kenapa jam segini sudah tidak ada di kamar? Heran Tama yang begitu bingung tak mendapati Adiba dan juga Rendra. Mungkin mereka sudah pulang, Pak Rendra kan harus bekerja. Mungkin mereka pagi-pagi langsung pergi, ucapkan ia yang masih begitu mengantuk. Tapi kalau mereka pergi kenapa tidak bilang denganku? Kenapa diam-diam langsung pergi begitu? Begitu banyak pertanyaan yang bersarang di pikiran Tama saat ini. Kania juga tak mengerti kenapa mantan bosnya dan mantan rekan kerjanya pergi begitu saja. Mungkin mereka tidak sempat,
Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku mau, ucapan Kania yang semulanya tenang langsung berhenti dan dia tampak was-was sendiri memperhatikan wajah Taman. Apa jangan-jangan Adiba benar-benar akan menjauh dari kakak Taman? Pikirkan ia di kepalanya. Jika memang begitu, ia harus senang atau sedih. Pasti Taman tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Enggak, semoga aja Adiba tidak menghindar dari kak Taman. Bisa-bisa aku merasa bersalah telah membuat hubungan mereka jadi menjauh dan tidak mungkin Kak Tama akan diam saja. Kalau dia tahu ini semua karena aku, dia pasti malah membenciku. Aku harus bicara lagi dengan Adiba, batin Kania. Kania, ucap Tama sambil memegang bahu Kania menyadarkan perempuan itu dari lamunannya. Iya, kenapa Kak? Gugup Kania yang langsung tersadar. Kenapa kamu lamun? Tanya Taman. Enggak, sudah ya, aku mau mandi. Dan aku juga akan menjawab apa yang kakak katakan padaku semalam. Ucapkan ia yang langsung menutup pintunya. Tama yang melihat itu tampak heran. Dan tak mengerti kenapa Kania tampak cemas begitu. Tapi meskipun ia heran dengan sikap Kania, ucapan Kania yang akan menjawab ucapannya semalam membuatnya tersenyum. Tak sabar menantikan jawaban perempuan itu apa adanya.